Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ya, ini adalah jenis sakura mikro ya. Nah, cantik bunganya ya. Dan juga ini namanya musim penghujan ya, dia banyak mengeluarkan tunas-tunas baru ya. Nah, ini padahal ini perantingan ya, perantingan atau percabangan-cabangan itu sudah ya kita olah ya. Cuma kadang kalau jadi musim penghujan itu ya itu bang masalahnya ya, sering bermunculan tunas-tunas baru karena dia namanya pengaruh di musim penghujan ya, dia subur apa. Nah, dan kita kadang kita terpengaruh oleh suasana seperti itu ya, wah tumbuh bermekar-mekaran itu ya. Intinya yang saya katakan di sini begini, itu kalau yang untuk bonsai yang bukan seperti ini ya, ini kan masih program ya, masih program ini. Kalau yang sudah jadi di pot semen misalnya, dia bermunculan tunas-tunas baru, habis itu bunganya bermunculannya tidak jadi masalah, malah bagus ya. Tapi kalau masih programan seperti ini ya, dia bermunculan tunas-tunas baru, nanti malah malah kita bisa kerja dua kali ya. Apalagi yang jadi masalah itu eh, dia biasanya ya untuk tanaman itu misalnya gini lah, maksud saya ini kan kita kawat nih sudah, wah ini gerakannya begini begini. Cuma nanti dia kalau ada tumbuh tunas baru, sudah pasti dia akan eh, namanya nutrisi yang dari akar naik ke batang, sudah pasti dia akan menyuburkan yang kecil-kecil seperti ini. Dan dia nanti akan mengeringkan cabang yang sudah kita kawat ya. Nutrisinya nanti stop di sini, dia pasti fokus terhadap tunas yang baru. Nah itu maksud saya tuh ya, disinilah kita ya kalau di musim penghujan itu seperti itu. Kadang kita waduh ini wah bagusnya ya. Jadi itulah saya salah satu ya dampak dari hujan ya, buat kalunya programan seperti ini ya. Memang kalunya apa tunas baru kadang bisa juga kita perlukan seperti itu ya. Misalnya kayak gini ya, ini adalah salah satu contoh ya. Ini kan kosong ya, ini kan kosong ya, jadi di sini perlu tunas. Jadi kalau ini kita panjangkan atau suburkan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja seperti itu ya. Tapi kadang ada yang tidak kini kita inginkan ya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kita kan tidak mau di sini, dan juga yang ini ya. Karena kan sudah ada ini nanti cabangnya. Ya kan? Sedangkan yang kita tuju adalah tunas di ujung cabangnya ini. Nah, kalau kita biarkan itu tetap tumbuh, nanti malah mempengaruhi yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi solusinya ya satu-satunya ya harus kita potong. Sama seperti bunga-bunga ini juga ya. Nah, ini bunga. Kalau masih program ya harus kita buang. Memang sih sayang kita buang ya. Cuma ya harus kita potong. Ini saya menggunakan guntingan ya. Gunting kecantikan nih, jadi agak miring ya. Ini supaya untuk menghemat biaya saja nih. Nah, guntingnya kecil dan juga miring seperti ini. Ini biasanya saya dapat bukan dapat ya, beli juga satu paket dengan gunting kuku. Gunting kuku ya seperti itulah, yang satu set itu. Nah, habis itu terdapat di dalamnya ini gunting seperti ini. Dan ini saya rasa sangat bagus ya buat pruning kecil seperti ini ya. Soalnya ujungnya ini yang bagus. Nah, jadi kita buang saja ini. Nah, kita buang saja bunganya. Kalau kita lihat ya, wah sayang ini. Cuma ya nanti itu malah mempengaruhi terhadap programan kita. Nah, seperti itu kita buang. Kayak gini juga kita buang. Cuma kalau saya sih seperti ini ya, anunya pemotongannya ya.
nggak kelihatan seperti ini ya. Jadi ujungnya saja saya buang, ujungnya yang dekat dengan bunganya ya. Nah, biasa saya seperti itu saja untuk pemotongan bunganya. Nah, jadi kan gini, jadi dia tidak condong ke bunga nanti. Habis itu misalnya kayak gini juga saya buang biasanya nih. Ini calon bunga ya, calon bunga. Ini HP saya sih ya HP jadul, jadi kurang fokus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa saya buang. Nah, soalnya nanti malah mempengaruhi ya, mempengaruhi pertumbuhan. Nah, habis itu nah yang jadi masalah kadang cabang lagi ya, cabang apa? Tunas-tunas baru itu. Nah, misalnya kayak gini kan, wah ini latina, ini besar ini sudah. Mau kita pakai gimana? Ini nanti kalau kita pakai bisa tabrakan, jadi kita buang saja ini. Nah, walaupun ini kalau di musim penghujan seperti ini dia cepat dia pertumbuhannya. Ini pun sudah beberapa hari sudah panjang. Beda di musim dengan musim kemarau ya atau musim panas. Kalau musim penghujan ya cepat, apalagi kayak gini ya, kita biarkan tergeletak di tanah ya, tergeletak di tanah atau di dalam sininya, nanti dia akan tumbuh ini. Cuma enaknya di musim penghujan ya seperti ini, kita berharap kan untuk mengisi kekosongan kayak ini kan juga kosong ya, jadi ya kita pilah-pilah cabang mana yang akan kita itu cabang apa itu namanya, tunas mana yang kita perlukan ya. Jadi enak memilihnya, soalnya dia tumbuh ya, tumbuh enak, bahkan tumbuh banyak seperti itu. Jadinya kita memilihnya. Nah, oke. Ini kayaknya perlu lampu ya. Oke. Nah, ini saya gunakan lampu HP ya, supaya lebih terang, soalnya ini harinya gerimis gimana gitu. Nah, ini juga ya, ini ada dua tunas ya, di sini ada dua tunas, jadi saya pilih aja salah satunya. Nah, seperti ini di sini ya kita buang saja. Oke, lalu ini juga ya, nah di dalamnya. Nah, ini juga tumbuh ya. Nah, ini kita buangi saja seperti itu. Namanya juga programan ya. Nah, memang seperti itulah adanya. Oke. Nah, ini juga ya. Ini kayaknya mau kita ambil nanti malah. Kadang kalau ada tumbuh tunas baru itu yang mempengaruhi tanaman kita ya, mempengaruhi sekali. Cuma kayaknya bagus kita ya, nanti kalau tidak cocok kita buang saja nanti. Yang penting kita coba untuk tumbuhkan seperti itu. Nah, ini di sini saya potong. Oke. Dan ini di sini ya. Wah, ini kita buang soalnya kan ada sudah di sini ya. Kita buang saja. Nah, oke. Nah, kalau untuk pruning ya, pemangkasan itu tergantung pada selera masing-masing ya. Misalnya ya kayak begini, kadang ada yang pengen ini besar dulu ya, besar dulu, gak usah dipotong. Misalnya bisa juga seperti itu, besar dulu, baru pas sudah batangnya mencukupi ini besarnya baru dipotong bisa. Oke. Tapi kalau saya ya, misalnya ya pada cabang ini ya, saya pengen nanti di sininya keluar cabang ya, keluar cabang lagi di sini, tunas baru di sini 2. Jadi ya biasanya saya potong di sini. Nah, potong seperti ini kalau saya, supaya kalau untuk cabang ya. Soalnya Sakura Micro ini kalau saya amati sih, dia itu lebih bagus kalau dengan banyak daun dan juga banyak bunga, banyak percabangan seperti itu. Cuma ini kita ya namanya selera orang beda-beda ya. Ada juga yang pengen daunnya sedikit aja, yang penting bunganya nanti yang banyak, bisa juga. Jadi kalau yang pengen
seperti itu, lakukan hal yang pertama tadi yang saya bilang. Kalau pengen rimbun jadi seperti ini kan, habis itu supaya cepat keluar tunas bisa juga kita memotong di sini ya, di sini yang potong di ini kan kita pengen di sini aja ya, di sini di dua sini, di bawahnya sini kan kita tidak menginginkan tunas, jadi kita potong saja daunnya. Nah seperti ini, potong daun-daunnya ya. Nah jadi dia malah cepat nanti keluar. Seperti itu cuma salah satu teknik ya, salah satu teknik di dalam memogram ya. Oke, jadi seperti ini. Nah kalau saya ini biasanya saya potong di sini ya, potong di sini dan di sini ya. Soalnya saya pengen nanti percabangan di sini nanti keluar tunas baru di sini ya, dua ini. Jadi nanti dia akan turun seperti ini. Makanya ini saya buat seperti ini ya, agar rimbun ya, cepat rimbun. Ini gaya formal aja. Cuma salah satu ini saya belum tahu lagi ini kan langsung ya, saya tidak program akar, cuma langsung saya tinggikan aja. Nanti kalau sudah agak besar ya baru bawahnya lagi ya. Ini rencana nanti akan saya potong ya, saya potong di sini, saya kecilkan juga ini anunya akarnya. Jadi akar bawah nanti saya akan ambil ya, saya akan tanam ya, soalnya gerakannya bagus sama pada video-video sebelumnya juga seperti itu ya. Oke, jadi itu ya. Dan juga untuk ini yang paling agak ribetnya ini masalah bunganya ini yang harus kita potong ini, kadang yang kecil-kecil ya. Jadi itu ya salah satu gimana ya, salah satu pengalaman saya untuk kita saling berbagi seperti itu. Bukannya saya sok tahu atau apa, cuma ini adalah pengalaman saya dan saya ingin berbagi. Nah maksud saya seperti itu. Dan kalau memang omongan saya agak terlihat sombong ataupun ya itu tadi sok tahu ataupun apa ya, mungkin ini ya tiap-tiap daerah pasti punya logatnya masing-masing ya. Mungkin logat saya seperti ini, jadi ya saya harap ya dimaklumi saja ya. Yang intinya mudah-mudahan yang saya ketahui atau pengalaman saya bisa dipraktekkan atau ya diambil lah baiknya, seperti itu aja dah pokoknya. Oke, jadi seperti ini. Nah ini bunganya ini kadang setelah saya amati ini bunganya ini malah membuat lambat pertumbuhan dia. Nah saya potel aja, kalau bahasa Jawanya potel kan ini. Saya potel aja ini. Ini ada juga. Nah ini juga ada juga. Cuma biasanya di ujungnya aja saya potong seperti ini. Nah kayak gini. Nah namanya juga program ya. Padahal asik loh melihat bunganya itu, cuma ya kalau ini sudah di pot ya atau sudah jadi ya nggak jadi masalah, malah bagus kelihatannya. Tapi kalau masih programan ya terpaksa ini kita buang, apalagi tunas-tunas seperti ini. Nah ini ya, nah kita buang saja. Ini malah nanti mengacaukan kita ya, malah membuat nanti programan kita yang sudah kita desain ya nanti akan berubah-ubah. Kalau berubah terus ya kapan selesainya ya kan, kapan selesainya programan kita ini. Jadi ya memang sih kadang kalau sudah tumbuh tunas, oh iya bagus seperti ini, oh ini ada tunas baru, oh cocok ini anu. Cuma ya begitu, berubah lagi nanti programan kita. Oke. Nah di sini kalau musim penghujan gini kadang musim penghujan itu ya begitu ya anunya, kita sudah memikirkan ini ya medianya ya yang terlalu basah juga, terkena air terus, habis itu ya ini lagi belum lagi kita lihat akarnya, apakah tanahnya itu jadi becek lalu mempengaruhi akar. Lalu kita memperhatikan batang-batangnya ya, karena namanya air itu kadang bisa deras bisa enggak, ataukah
pengawatan kita berubah ya. Kayak ini kan tadi saya rapikan sedikitnya karena ada perubahan-perubahan ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu dulu ya video yang ingin saya sampaikan kali ini. Yang jelas pertama tadi mengenai bunga, habis itu mengenai tunas ya, yang kedua, dan juga pemotongan ya, pruning ya, teknik pruningnya juga ada. Oke. Dan juga maksud dari program ya, misalnya kayak ini yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi itu saja yang saya pengen berbagi ya pada video ini. Dan juga jangan lupa ya, subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta komentarnya ya. Saya perlu komentar apakah untuk menunjang atau ya mendukung channel ini ya. Soalnya di komentar tuh biasanya ada saran, ada kritik, lalu saya bisa koreksi ya, bisa mengoreksi diri apa yang kurang, apa yang lebih, yang harus dilebihkan, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Apabila ada salah dan khilafnya saya minta maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.